Kita udah selesai bayar uang sekolah. Sekarang waktunya kita pulang. Indonesia itu mirip. Kita udah pergi ke Bali juga, ya. Sama lah. Ya, Sumatera Barat juga punya alam yang indah juga. Ada pantainya, ada view gunungan, ada air terjun, ada laut indah. Ya, kalau namanya laut ya pasti sama. Tetapi yang membedakan ketika liburan kita arahkan ke luar negeri, sekalipun negara itu dekat dengan kita sebenarnya memetik pelajaran di sana. Kenapa sih negara-negara yang kecil tapi dia maju? Ini bukan untuk gaya-gaya sih, tapi kita sebenarnya untuk mengambil pelajaran dan mengajarkan kepada anak-anak bahwa seberapa kecil pun kita, tapi ketika kita berkualitas, ketika kita disiplin, ketika kita mempunyai citra diri yang bagus, komitmen yang bagus, dan profesional di bidang kita masing-masing, itu bisa sukses. Nah, coba kita lihat. Waktu itu kita pergi ke Batam. Nah, dari Batam kita nyebrang ke Singapura. Kami sudah ngomong sama anak-anak kalau di negara beda, negeri yang berbeda, maka peraturan pun berbeda. Nah, sudah saatnya sekarang kamu kalau misalnya mau makan apapun ya, bungkus permen atau sampah-sampah apapun itu tidak boleh dibuang sembarangan tempat. Harus ada tempat sampah yang harus kita buang. Jadi kalau misalnya tong sampah yang nggak ada, ya udah disimpan aja di dalam plastiknya dulu ya, di dalam kantongnya. Nggak usah dibuang sembarangan. Nah, ketika di Singapura itu jangankan untuk buang sampah, meludah aja nggak boleh sembarang tempat. Nah, udah bayangkan. Artinya mereka betul-betul menjaga kebersihan. Jadi kebersihan itu tidak untuk rumah sendiri, tapi juga untuk kotanya, untuk negaranya, untuk citra mereka sendiri. Itu baru dalam hal kebersihan. Kemudian kita belajar juga bagaimana mereka tertib. Nah, kalau di Indonesia kita lihat aja ya, angkot-angkot atau bus itu di mana kita pesan kiri atau minggir, kita bilang minggir atau kiri, atau kalau dalam istilah Minangnya sikuci dah gitu ya, artinya saya mau turun sini gitu. Nah itu nggak bisa. Atau kita mau nyetop bus yang lewat gitu, tiba-tiba dia berhenti, nggak bisa gitu ya. Ternyata mereka itu harus melalui sistem antrian, dan tempat mereka itu harus ditentukan. Ada bus station, ada taxi station, ada halte. Jadi di halte itu mereka udah antri. Walaupun mereka pulang kerja waktu itu ya, dia tuh udah ngantri sampai belakang panjang. Bisa dia ngantri di bus yang mau lewat atau dia ngantri di taksi yang mau lewat. Nah ini cerita lucu karena kita udah biasa tuh di Indonesia ya, kita stop. Padahal sekitar 50 meter di samping kita itu, di depan kita itu ada halte ya, nah, yang mana banyak bus di sana gitu. Nah kita mikirnya ngapain ya rame-rame di situ gitu, kita di sini bisa. Dan kita stop gitu aja. Kita stop, dia langsung gini ya, langsung gini. Apa sih artinya? Nah ternyata setelah kita lihat ya, karena dari tadi tuh kita stop busnya bilang kayak gitu, di stop taksinya juga dia bilang kayak gitu, akhirnya kita jalan aja ke halte. Nah di sana tuh kuncinya, ternyata di halte itu udah banyak orang yang antri ya, akhirnya kita ngantri di belakang orang-orang itu juga, dan akhirnya kita dapat tumpangan akhirnya. Sekalipun taksi yang dikasih lebih dengan nyaman kosong, tapi dia tidak mau berhenti hanya untuk mencari penumpang. Mudah kan cari penumpang kemana aja, tapi enggak, mereka harus berhenti di tempat itu. Nah pembelajaran seperti itu yang enggak kita dapatkan di Indonesia gitu. Dan penanaman yang demikian itulah kecil tapi berkualitas, kecil tapi memberi makna, kecil tapi mewarnai. That is the lesson if you are going to the abroad.